Anggota kami nomor 1 Yunika Aji Setianingrum, 2 Enik Sulistya Wulandari, 3 Febi Ayu Brilian, 4 Erna Zarzaini, 5 Ike Erna Safitri, 6 Ian Antika. Kali ini kami akan membahas sesuatu mengenai anatomi sistem saraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Sistem saraf itu tersusun dari 2 jenis sel, yaitu neuron dan neuroglia. Neuroglia merupakan sel yang mendukung atau mensupport neuron dengan cara memberinya nutrisi, O2, dan lain-lain. Neuron adalah sel-sel dalam sistem saraf kita yang berfungsi untuk mengirim sinyal-sinyal. Sinyal itu maksudnya gimana? Ya misal, kalau kamu gerakin tangan kamu, berarti otak kamu akan mengirim sinyal melalui neuron kamu ke otot tangan kamu, agar tangan kamu ini bisa gerak. Atau misal jari kamu lagi ngeraba sebuah permukaan yang kasar, misal permukaan kayu yang kasar, maka neuron pada daerah jari kamu itu akan mengirim sinyal ke otak kamu, agar otak kamu dapat menginterpretasi bahwa kayu ini berfungsi sebagai pengirim informasi dan informasinya itu berupa sinyal tadi. Nah, sel-sel saraf kita yaitu neuron dan neuroglia tadi akan tersusun sedemikian rupa di dalam tubuh kita, sehingga sistem memiliki 2 divisi, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebut sebagai central nervous system. Sistem saraf pusat ini tersusun dari 2 struktur, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kalau dalam bahasa Inggris, sumsum tulang ini kita sebut sebagai spinal cord. Segala struktur yang menyusun sistem saraf pusat ini terletak di pusat atau di tengah-tengah tubuh manusia. Otak adalah organ yang tersusun dari 100 miliar neuron, dan otak ini terletak di dalam tengkorak kita, yang lebih tepatnya itu di dalam yang namanya cranial cavity. Cavity itu artinya rongga, dan cranial itu artinya brain case, tempat menyimpan otak. Jadi otak itu terletak di rongga yang terdapat di dalam tengkorak kita yang disebut sebagai cranial cavity. Tulang-tulang tengkorak yang melindungi cranial cavity dan melindungi otak kita disebut sebagai tulang cranial bone, dan ada 8 buah tulang. Tulang kranial yang letaknya itu di daerah belakang belah kita disebut sebagai tulang aksipital. Dan pada tulang aksipital ini terdapat sebuah foramen atau lubang, dan foramen itu kita sebut sebagai foramen magnum. Itu artinya besar. Jadi foramen magnum berarti lubang yang besar. Melalui foramen inilah otak kita dan sumsum tulang belakang kita akan bertemu. Sumsum tulang belakang kita tersusun dari 100 juta neuron. Lalu sumsum tulang belakang dilindungi oleh vertebral kolum atau dalam bahasa Indonesia disebut tulang belakang. Dan divisi saraf sistem berikutnya adalah sistem saraf tepi atau dalam bahasa Inggris peripheral nervous system. Tapi itu artinya adalah ujung-ujung atau ekstremitas. Jadi jari-jaringan saraf yang menyusun sistem saraf tepi itu gak mengumpul di pusat tubuh seperti sistem saraf pusat, melainkan dia itu akan menyebar ke ujung-ujung tepi di tubuh kita. Dari badan sel ini akan muncul struktur yang kayak buntut panjang, dan kita sebut ini sebagai akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari sel saraf ke sel saraf berikutnya yang akan berujung ke target akhir, yaitu organ ataupun otot. Nah, kata akson itu diambil dari kata aksis, dan aksis itu berarti garis imajiner atau garis hayalan. Akson ini bentuknya seperti sebuah garis yang panjang dan tipis. Ujung akhir dari akson disebut sebagai akson terminal.
Terminal itu artinya adalah akhir, jadi batas akhir dari akson. Dan tugasnya akson adalah untuk mengirim aksi potensi atau sinyal itu menuju ke akson terminal agar aksi potensi itu dapat lanjut dikirim ke serabut otot, neuron lain atau ke kelenjar pada tubuh kita. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badang sel, yaitu struktur lain, misal saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur yang bernama selubung mielin, yang membantu dalam kecepatan konstruksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Jika kalian tahu, konstruksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Fungsi sistem saraf. Sistem saraf memegang peranan utama pada homeostasis, menjaga sistem tubuh lain terkoordinasi dan teratur untuk mencapai performance yang optimum. Membantu respons seseorang terhadap lingkungan internal maupun eksternalnya. Sistem saraf dan endokrin bertanggung jawab terhadap komunikasi dan kontrol keseluruhan tubuh. Ada 3 fungsi utama saraf. 1. Mengumpulkan informasi lingkungan eksternal dan internal atau ensing. 2. Memproses informasi dan membuat keputusan tindakan atau interpreting. 3. Mengarahkan tubuh untuk menjalankan keputusan tersebut atau acting. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kali ini ya. And see you next video.